Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Rumor Pemilu diundur hingga tahun 2027 untuk memojokkan pemerintah. Saudara-saudara, selalu saja ada narasi yang ingin menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini rakus kekuasaan. Salah satunya adalah wacana presiden boleh menjabat hingga 3 periode. Wacana tersebut sempat dipercaya sebagian orang, terutama oposisi dan para haters Jokowi, sehingga menjadi liar. Jokowi akhirnya menegaskan tidak setuju dengan wacana tersebut dan tidak punya niat untuk menjabat hingga 3 periode. Kami pun tidak setuju dengan hal itu, meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir sangat menarik melihat reaksi barisan sakit hati kalau sampai itu terjadi. Wacana tersebut lama-lama menjadi basi dan kehilangan gaungnya. Tapi muncul lagi wacana baru, yaitu rumor pemilu akan diundur hingga tahun 2027. Kira-kira sudah paham kan apa maksudnya? Akan ada kesimpulan bahwa pemerintah rakus ingin bertahan 3 tahun lagi. Padahal wacana itu tidak benar. KPU sendiri sudah menegaskan itu. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Idewe Kadek Wiyarsawaka Sandi angkat bicara soal itu. Dia menegaskan bahwa isu tersebut tidaklah benar. Raka menyadari berembusnya isu itu belakangan ini karena merujuk pada munculnya wacana dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun pada perkembangannya, pemerintah dan DPR telah memutuskan bahwa tidak ada revisi terhadap undang-undang tersebut. Pemilu tetap direncanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024. Ini sebenarnya agak lucu juga sih di saat diselenggarakannya pilkada serentak. Tapi kalau pemilu ini tidak sama, ada wacana diundur malah ditakuti. Wacana-wacana ini sebenarnya disebar agar menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi warga maupun oposisi. Sebenarnya sejak Jokowi menjabat sudah banyak yang memikirkan bagaimana caranya agar pemerintah tumbang sebelum waktunya. Ini terlihat dari banyaknya demo, hampir semuanya yang ujung-ujungnya pendemo meminta presiden mundur. Serangan-serangan brutal baik secara offline maupun online dengan memanfaatkan isu yang sedang hangat mengarah ke pemerintah. Selalu ada upaya untuk menggoyang atau minimal mengganggu jalannya pemerintahan. Justru yang melempar wacana dan strategi busuk inilah yang sebenarnya lebih haus kekuasaan. Kadang ketidaksabaran mereka untuk menunggu begitu tipis sehingga rela membuat kekacauan. Pemerintah disebut rakus kekuasaan padahal tidak terbukti. Ada lagi satu isu baru di sidang tahunan MPR pada hari Senin kemarin. Bamsud mengatakan perlunya pokok-pokok haluan negara. Dia juga mengatakan perlu amandemen mewadahi PPHN dalam bentuk TAP MPR. Sedangkan Presiden Jokowi meresponnya dengan mengapresiasi MPR karena melakukan kajian ihwal substansi dan bentuk hukum PPHN untuk kelanjutan pembangunan. Dan ini disikapi dengan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Partai PKS tentunya. Mereka mengaku khawatir pembahasan amandemen konstitusi menjadi berbahaya di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini dan komposisi koalisi oposisi pemerintah yang tak ideal di parlemen. Pembahasan yang substansial bisa berbahaya, tidak dalam, tidak tajam, dan tidak fundamental jatuhnya. Nanti khawatirnya ada trade-off kekuasaan. Sebagian menyebut bahwa amandemen Undang-Undang 45 akan menjadi pintu masuknya kepentingan elit politik, mulai dari penambahan wewenang MPR sampai perubahan masa jabatan presiden. Akan ada potensi bola salju kepentingan, di mana bola salju itu menggelinding dan membesar, dan itu bisa masuk kepentingan politik jangka pendek yang tidak baik bagi ketatanegaraan. Lihat saja, semuanya rata-rata mengarah ke kesimpulan tersirat bahwa pemerintah sedang berusaha mengamankan kekuasaan dan ingin memperpanjangnya. Ujung-ujungnya selalu mengarah ke isu penambahan jabatan presiden dan sejenisnya.
Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima